Akhirnya mereka sadar si Andre ini dari kamarnya gak ada suara sama sekali. Oh. Dipanggil-panggil lah sama Jesse sama Tata, gak nyaut sama sekali si Andre ini. Nah si Andre ini kamarnya di lantai 2, dia doang di lantai 2 Bi. Nah, mereka berdua naik ke lantai 2, kamarnya Andre. Pas mereka buka pintu kamar Andre, ternyata kamarnya dikunci. Digedor-gedor, dipanggil-panggil gak nyaut sama sekali. Di situ tuh posisinya Jesse panik banget karena di rumah ini cuman mereka berdua doang cewek berarti sama Tata. Iya. Andre adik yang kedua ini nggak ada kabarnya di dalam kamar. Jadi si Jesse sama Tata nungguin orang tua itu sampai datang lah gitu, berdiri di depan kamarnya Andre. Berdiri duduk karena mereka gelisah gitu loh, Bihna. Bingung juga kan? Iya. Sampai akhirnya setengah jam kemudian orang tua Jesse datang. Bapak itu langsung gedor-gedor pintunya Andre, nggak dijawab. Sampai pada akhirnya bapaknya nih ngedobrak pintu kamar Andre, Bihna. Dan akhirnya kebuka. Di situ mereka semua ngelihat Andre tuh lagi kayak terbaring kaku, dan mereka ngelihat tangannya Andre dipegang sama kakek-kakek tua yang mukanya udah hancur, Bihna. Oh shit. Nah jadi posisinya kakek ini nih berdiri di atas Andre persis, dan tangannya Andre tuh dipegang dua-duanya. Anjrit. Dan kayaknya kakek-kakek ini adalah kakek yang Tata lihat ada tangan di lemari itu loh. Oh. Karena keriput juga tangannya. Oh. Walau keluarga mereka gak kuat-kuat banget agamanya, tapi kayak mereka semua tuh berusaha buat berdoa dan bikin Andre sembuh dengan doa yang mereka bisa aja. Sampai akhirnya di waktu Isya, tiba-tiba kakek itu hilang dan badannya Andre tuh udah gak kaku lagi. Ya tapi di situ Andre posisinya kayak masih menggigil, mulut dan muka itu masih biru. Pokoknya keadaan Andre tuh rada mengenaskan banget lah di sana. Bapak Jesse tuh kaget banget dan dia tuh panik banget. Dia langsung keluar rumah buat nyari masjid terdekat. Dia tuh kayak mau minta tolong sama ustadz buat nyembuhin Andre gitulah. Sampai akhirnya dia ke masjid, dia ketemu Pak Ustadz, dan dia langsung tuh manggil Pak Ustadznya buat datang ke rumahnya mereka. Pas Pak Ustadz ini masuk ke rumah mereka nih, Pak Ustadz ini depan pintu banget, Bihnat. Tiba-tiba diem dan ngomong kayak, "Permisi, saya gak ganggu." Pokoknya posisi di situ tuh tegang banget lah. Sebelum dia naik ke kamar Andre, Pak Ustadz ini tiba-tiba jalan ke arah dapur. Di situ dia sambil baca-baca doa, sambil buka lemari tuh, lemari bawah dapurnya. Pas dibuka, baunya tuh makin nyengat, Nat. Kayak bau menyan, bau busuk, pokoknya tuh bau tuh campur aduk lah. Sambil dibacain ayat, tiba-tiba dari lubang itu keluar kayak semburan api sekilas gitu. Wow. Tadi kan ada asap kan, sekarang tiba-tiba ada kayak percikan api gitu, Nat. Di situ satu rumah gak ada yang masuk ke ruang dapur kecuali Pak Ustadznya. Jadi tuh satu keluarga nunggu di ruang tengah lah. Hampir setengah jam Pak Ustadz tuh akhirnya keluar dari dapur dan dia jalan ke ruang tengah. Bapaknya Jesse tuh ngeliat tasbih Pak Ustadz yang dia pegang itu putus, Nat. Gak tahu kenapa dan gimana ceritanya, pokoknya putus aja tasbihnya. Udah di ruang tengah, Pak Ustadz ini langsung naik lah ke kamar Andre dan doain Andre. Akhirnya singkat cerita, Andre udah sadar dan keadaan Andre itu udah jauh lebih mendingan dibanding sebelumnya. Udah gak kaku, mulutnya udah gak biru, tangan udah gak biru, pokoknya udah normal tapi masih lemes aja lah Andre ini. Di situ bapaknya Jesse nanya ke Pak Ustadz ini, sebenarnya di rumah ini ada apa gitu loh bisa sampai sekios itu. Apalagi sampai gangguin anak-anaknya kan, ya bapak ibu ya takut lah. Nah ternyata Pak Ustadz ini juga gak yakin ini pemilik sebelumnya tahu atau enggak soal ini. Pokoknya rumah ini kan udah kosong lama yang tadi gue bilang. Katanya rumah ini waktu pas kosong dipakai buat ritual-ritual sama sekelompok orang gitu. Dan lobang itu emang jadi lobang buat ngasih dalam tanda kutip sesajen atau seserahan buat setannya, buat penunggunya. Makanya Jesse ngeliat sampai ada kepala kambing, ada bau menyan segala macem. Ya karena lobang itu yang jadi tempat mereka naruh sesajen lebih. Pantes. Dan penunggu terkuat di rumah itu adalah kakek-kakek yang mereka ngeliat semua. Dia tuh emang tenaganya, kasarannya lah, kuat banget di saat waktu maghrib. Karena dulu orang-orang yang ikut ritual ini tuh selalu ngelakuin ritualnya di waktu maghrib. Makanya rumah itu jadi serem dan chaos banget ya cuma di waktu maghrib aja. Pas tengah malam, sepertiga malam, ya gak ada hal aneh. Wow, berarti si Pak Ustadz ini emang udah tahu dong kalau rumah itu sebenarnya rumah yang dipakai buat ritual gitu. Apa emang udah rahasia umum, Wi? Nah, setahu gue tuh emang yang tahu-tahu aja, Bi. Setelah kejadian itu, Pak Ustadz ini kayak punya vision gitu loh, punya bayangan. Gila juga sih. Untungnya cepet diambil tindakan ya. Kalau misalnya mereka nggak tahu apa yang ada kejadian di rumah itu waktu itu,
bisa jadi lebih parah gak sih? Iya bisa jadi sih Nat. Gue juga mikir kayak gitu. Gila, gue masih gak kebayang sih. Bahkan di rumah lu sendiri aja, lu tuh gak aman dari gangguan makhluk-makhluk halus gitu loh, Muy. Iya. Tapi gue pernah denger sih, waktu maghrib tuh emang transisi di mana dimensi kita sama dimensi gaib tuh kebuka. Jadi kayak makhluk-makhluk halus tuh bisa bersentuhan sama kita di waktu maghrib itu. Rentan banget gitu loh. Nah, apa mungkin waktu maghrib tuh lebih serem daripada tengah malam dan sepertiga malam terakhir?